Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagi kamu juga. Kita akan bermazmur secara responsorial. Dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Gembala yang baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah, dan kita bersama-sama mengucapkannya lewat pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Janjimu
Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dengan kerendahan diri kita bersama-sama datang mengaku dosa kita di hadapan Allah. Mari kita mulai. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa kepadamu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampuni kami ya Tuhan, kasihani kami ya Kristus. Amin. Mari bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Marilah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Belas kasihan, walau tak layak hatiku, nadiku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia.
Tiba saatnya kita akan memberi ungkapan syukur kita. Kita dituntun nats dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Aku bersyukur padamu. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Kure sumanga buang ponotongan penangku. Lamorai na usorongan temalaku mati puang. Kurangan ami tarimai tumintu pamenganku. Nyate kure sumangaku melan nama masemi. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Terima mipe malaku, tuku sorong mati kuang. Deno panabu sarunggu, yo Allah mi o Yesus. Yamete tuku sorongan, susi misa anakmi. Pasake mi katuangku, solate penombaku. Akan dilanjutkan dengan lelang untuk pembangunan. Akan dipimpin oleh Bapak Penetua Lutelanta. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ini lelang sumbangan dari keluarga Pak Matius Padu kelompok 6 untuk pembangunan. Ini pisangnya saya tidak tahu tumbuh di mana ini. Yang jelas ini pisang dari Kampung Ramah. Ya, ini untuk pembangunan. Ada 4 sisir. Ya, tawar 100. 101 kali. Ini bisa 1 bulan ini dicicil 1 biji 1 hari. 101 kali. 2 kali, 3 kali. Simpan. Ini
Tadi kakaknya, ini adeknya. Oh sama dia. Ya, siapa lagi? Untuk pembangunan ruang serbaguna. Ya, 101 kali. 101 kali. 2 kali. Pen 3. Ya, disumbangkan. Ini lagi. Ya, masih ada? Ini bisa langsung direbus, digoreng, sudah itu dibagi ke tetangga. Ya. Ya, 101 kali. 2 kali. 3 kali. Makasih. Ya, ini kira-kira beratnya 10 kilo ini kalau tambah batu. Ya, siapa lagi? Lagi 2. Berat. Ya, masih ada? 1 kali? Belum. Time mau? Ya, 100. 3 kali. Sekali bisa murah. Bisa murah, tatkala misalnya. Ya. Ya, terima kasih Ibu yang mengembalikan. Tuhan berkati. Ya, ini terakhir. Siapa tahu ada tanyakan lagi, ini paling terakhir. Ya, masih ada? Saya mau. Kalau sudah tidak ada, kita simpan untuk sore nanti ya. Makasih Bapak Ibu yang telah melelang. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu lewat persembahan syukur dan juga lewat natura. Kiranya Tuhan memberkatinya, kiranya semua ini akan menjadi, boleh kami gunakan dengan baik di dalam jemaat kami. Dan yang masih sisa pada diri kami, Tuhan juga ajarkan kami untuk menggunakan dengan baik. Inilah doa syukur kami, sempurnakan Tuhan di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut persembahan, puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus gembala kita. Siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Untuk pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Di dalam doa mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di sorga, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di saat ini kami anak-anak-Mu yang datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus, kami bersyukur bahwa atas perkenan-Mu lah, sehingga sepanjang minggu yang telah lewat, Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan kami. Dan di saat ini juga, kami percaya bahwa atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, kami boleh dihimpunkan bersama-sama untuk menyembah Engkau. Saat ini Bapa, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami semua. Jauhkan daripada kami kuasa-kuasa kegelapan, dan kiranya kuasa Tuhan saja yang hadir, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami lewat penyembahan kami pada saat ini. Kami mau berdoa, kiranya konsentrasi, pikiran yang baik Tuhan karuniakan kami pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah. Dengarkan doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini untuk pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanannya itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk di Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan.
Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua dari Wahyu pasal 7, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. 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 Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Kadami Kadami Uresumaga Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Patutlah kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kehidupan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini dalam penyembahan kepadanya. Pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang berjudul hidup kekal dalam Kristus. Hidup kekal dalam Kristus, dalam bahasa Toraja, nakua katuan marendeng lan puang Yesu. Dan tema ini diambil dari salah satu bacaan kita tadi, bahan utamanya dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9 ayat 32 sampai 43. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ingat minggu lalu kita memasuki bulan Mei, dan dalam gereja Toraja bulan Mei itu disebut sebagai bulan pendidikan. Ini ada hubungannya dengan di mana tanggal 2 Mei itu adalah hari pendidikan nasional. Dan tentu kita sebagai gereja Toraja khususnya, pendidikan juga adalah sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita memasuki Hari Pendidikan Nasional, kita teringat dengan salah satu tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang karena perjuangannya sehingga tanggal 16 Desember 1959 itu diputuskan bahwa tanggal 2 Mei itu sebagai Hari Pendidikan Nasional. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai gereja, pendidikan adalah hal yang penting. Tentu pertanyaannya ialah, kita sebagai orang tua, bagaimana peranan kita dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita. Ingat sejarah ketika Injil masuk di Toraja, bahwa ada dua hal juga yang penting yang dibawa oleh penginjil datang di Toraja, ialah selain memberitakan Injil, ada dua hal penting. Yang pertama adalah pendidikan. Sehingga di Toraja banyak pada masa lalu itu sekolah-sekolah Kristen, yang saat ini sudah banyak juga yang dinegrikan. Dan kalau kita mau melihat kembali
hasil dari para penginjil datang di Toraja dengan memberitakan Injil dan juga bagaimana meningkatkan pendidikan orang Toraja pada saat itu. Banyak orang-orang Toraja yang pada saat itu punya kepandaian yang sungguh luar biasa. Saya kira Bapak Ibu, orang tuaku yang hadir di sini mungkin pernah merasakan itu. Dan pada saat itu ketika kita membandingkan dengan keadaan sekarang, sepertinya di saat sekarang ini kenyataannya serba gampang untuk menikmati kehidupan. Misalnya saja, ini kadang-kadang saya ceritakan sama anak saya, dulu tahun 70-an itu lampu listrik itu masih jarang orang pakai. Mungkin Bapak Ibu yang hadir pernah mengalami itu. Apa yang digunakan untuk belajar? Ada istilah lampu palita. Ya. Lampu palita itu pakai minyak tanah dan pakai sumbu. Itu yang dinyalakan, kita berusaha untuk membaca. Kalau kita ceritakan buat anak-anak sekarang itu, mereka katakan, wah siapa suruh bapak cepat lahir. Dan itu mereka juga biasa katakan, itu kan sudah dibawa Belanda. Yang saya mau katakan saudara-saudara, membandingkan bagaimana pendidikan masa lalu dan sekarang ini. Makanya yang terkenal saat itu di Toraja, keluaran-keluaran STM Tagari itu banyak diterima di PT Inko. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang tamatan di situ. Dan beberapa tahun itu pendidikan hasil keluaran dari STM Tagari itu tidak lagi tidak dipersoalkan karena memang kualitasnya hebat. Walaupun dengan kondisi dan keadaan seperti itu, kalau malam lampu itu dinyalakan dan kalau pagi kita bangun dan tusuk hidung, ponno tu apa? Ya ke ditiro tulimanta jarinta dan ditiro, waduh, malotong nasang ya. Memang pada saat itu orang masih kurang menggunakan yang namanya listrik. Lampu semprong saja, orang menggunakan lampu semprong pada saat itu sudah disebut sebagai orang yang kaya. Tapi ini mungkin tidak masuk akal anak-anak sekarang. Nah, maka sekarang banyak orang-orang Toraja yang pintar karena memang pendidikan itu hal yang utama juga dalam kehidupan. Sehingga kita tahu dengan adanya pendidikan itu banyak orang-orang Toraja yang cerdas. Nah, saat ini anak-anak muda, anak-anak sekolah digampangkan dengan keadaan. Tidak lagi pakai lampu seperti dulu, tinggal tusuk saja menyala lampu. Tapi kadang-kadang tidak mempergunakan fasilitas yang ada untuk belajar dan terus belajar. Ini persoalan, apalagi di zaman sekarang ini, ya semuanya orang pada sibuk dengan ya sosmed ya yang ada. Nah, hal yang kedua saudara-saudara setelah pendidikan adalah kesehatan. Para penginjil dalam memberitakan Injil di Toraja pada saat itu, kesehatan juga adalah hal yang penting sebab kesehatan itu sebagai salah satu penunjang bagaimana orang benar-benar bisa beriman dengan benar. Sehingga di Toraja itu ada yang dikenal di Rantepao Rumah Sakit Elim. Dan di beberapa tempat ada rumah sakit puskesmas milik gereja dulu tetapi sudah dihibahkan, dialihkan ke pemerintah. Dan kita di Makassar di sini ada peninggalan satu rumah sakit bersalin Elim. Tapi kemarin saya lewat di sana ternyata rumah sakit itu sudah ditutup. Ya ini
barangkali tanggung jawab kita khususnya orang Makassar teristimewa, banyak SDM kita yang sebenarnya bisa difungsikan untuk di situ dan bekerja di situ, tetapi kenapa sampai rumah sakit Elim yang ada sekarang ini bisa tertutup? Saya dengar dari Pak Prof sampai Payung mengatakan ya kita kekurangan alat trongseng dan apa saat itu, sehingga kita tidak dipercaya oleh pemerintah untuk membuka kesempatan bekerja sama dengan BPJS. Nah, sebenarnya kita sebagai gereja harus prihatin dengan hal itu. Kenapa aset kita yang sudah lama, kok ada yang baru muncul, mereka yang sudah jaya? Ini kan persoalan. Kenapa kita terletak di jalan yang sungguh luar biasa ramainya dan tidak terlalu banyak tantangan di situ, tapi kenapa rumah sakit kita tertutup? Saya kira untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang dokter, bergumullah untuk pelayanan itu. Dan mungkin ini tantangan kita, khususnya kita di Makassar, bukan Makassar Tengah saja. Memang dulu pernah pimpinannya mengatakan, Pak Pendeta, waktu sekarang ini sepertinya orang tidak berminat lagi untuk mau bersalin di sini. Kenapa? Orang lebih condong cari rumah tempat bersalin yang namanya keren. Misalnya di mana? Pak dokter katakan Sentosa, di mana-mana. Kenapa orang Toraja kok tidak mau pakai fasilitasnya? Saya katakan sama dokter waktu itu, apakah karena mahal di sini? Tidak. Apakah karena tempatnya tidak bagus? Bagus tempat sini. Cuma kenapa kita tidak menggunakan fasilitas yang ada? Nah saudara-saudara, dua hal itu yang digunakan oleh penginjil dalam memberitakan firman, pendidikan dan kesehatan. Sebab kedua-duanya itu adalah hal yang mendukung dalam rangka firman atau Injil itu diberitakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, hal yang tidak terjadi dalam kehidupan bahwa manusia itu pernah merasakan takut dan senang. Manusia itu pasti pernah merasakan yang namanya khawatir atau gelisah dan nyaman. Manusia dalam kehidupannya pasti pernah merasakan yang namanya menghadapi persoalan hidup dan tanpa persoalan hidup. Tidak ada seorang pun yang namanya manusia tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mau menghadapi hal yang seperti itu? Ketika dalam realita kehidupan kita, kesusahan, kenyamanan itu silih berganti dalam hidup ini. Bagaimana harus yang kita lakukan ketika dalam kehidupan kita banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika saya datang tadi, saya bersyukur melihat banyak orang yang datang bersekutu di sini. Dibandingkan di tempat-tempat lain masih takut orang karena selalu beralasan COVID. Tapi banyak orang yang beralasan COVID, takut ke gereja tapi ke pesta, bukan main ramainya. Kalau ditanya kenapa takut dengan COVID? Takut mati. Memang tidak ada orang yang tidak takut mati. Sebab mengapa saudara-saudara, belum ada orang yang berpengalaman dengan kematian. Tadi kami di belakang bergurau. Saya mengatakan seperti ini. Di beberapa jemaat yang saya telah layani, lebih banyak janda daripada duda. Lebih banyak janda daripada duda. Pak Prof mengatakan tadi, Pak Prof Agus katakan, ya karena laki-laki banyak yang dipikirkan,
menguras tenaga dan banyak stresnya dibanding perempuan. Mungkin marah ibu-ibu kalau dikatakan seperti itu. Berarti ibu-ibu hanya bersenang-senang saja sehingga dia lanjut usia, tidak. Sama-sama memikirkan kehidupan. Tetapi ini kenyataan. Kadang-kadang di suatu tempat ketika ibu-ibu yang janda itu berkumpul bersama-sama, orang langsung katakan, wah itu sana mereka berkumpul juga orang yang seperti itu. Nah saudara-saudara, mari kita melihat bacaan kita hari ini yang menjelaskan tentang hal yang seperti itu. Bahwa pergumulan, persoalan, dan tantangan dalam kehidupan memang sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita membaca dalam bacaan tadi bagaimana kisah daripada seorang yang diceritakan bernama Eneas. Di situ dikatakan bahwa dia sudah sakit selama 8 tahun terbaring. Dia adalah seorang yang lumpuh. Bagaimana kita membayangkan saudara-saudara kita yang seperti ini, yang punya cara berjalan baik, dan kita membandingkan orang yang lumpuh. 8 tahun. Tentu dalam 8 tahun ini orang merasa bahwa dia tidak akan pernah lagi sembuh dari penyakitnya, dari derita yang dia lalui. Dan dalam 8 tahun ini bukanlah waktu yang singkat, waktu yang begitu lama. Dan sudah pasti bahwa keluarganya sudah berusaha ke sana kemari untuk mau mencari pemulihan daripada yang sakit ini, Eneas. Lalu saudara-saudara, ternyata dalam situasi yang tanpa harapan itu, ternyata Tuhan tidak menutup mata. Ternyata Tuhan lewat Petrus menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya. Dan ternyata pada saat itu dikatakan bahwa Eneas yang sudah 8 tahun terbaring karena lumpuh, dia boleh berdiri dan dia boleh berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Eneas ini mengingatkan kita bahwa di saat kita tanpa kekuatan seperti Eneas, Tuhan mengucapkan firman-Nya untuk menyembuhkan kita di dalam dan oleh kuasa Kristus yang disalib, mati, dan dibangkitkan itu. Di saat Eneas menyerah dengan keadaan bergumul dengan kemustahilan, kuasa Kristus yang bangkit itu bekerja melalui Petrus, memberi harapan bagi Eneas. Kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Saudara-saudara, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Petrus bukan karena kuasa dan hebat daripada Petrus, tetapi ini semata-mata karena kuasa yang dari Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga Eneas itu yang sepertinya bagi pikiran manusia tidak akan mungkin dia sembuh, sudah 8 tahun bergumul dengan keadaannya. Tetapi ternyata dengan kuasa Tuhan Yesus, dia boleh disembuhkan. Hal ini saudara-saudara mau mengingatkan saya dan saudara-saudara, apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, walaupun masalah dan persoalan itu sudah lama, ingat,
di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ketika kita mau memohon dan terus memohon hanya kepada Dia yang empunya kehidupan ini. Tapi mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, ini kan saya sebagai pelayan di jemaat, saya rajin melayani Tuhan, saya selalu melakukan yang baik. Tapi kenapa Tuhan memberi tantangan dan pergumulan yang seperti itu? Ingat dalam bacaan kita tadi, dikatakan bahwa Petrus berkeliling. Dia berkunjung ke rumah-rumah orang-orang yang beriman. Jadi Eneas ini adalah orang yang percaya. Yang percaya dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, sehubungan dengan persoalan tadi, kadangkala kita mengatakan, saya percaya kepada Tuhan, saya mengakui Dia di dalam hidup saya. Tetapi mengapa? Kok saya yang memberikan waktu dan kesempatan melayani Dia, banyak tantangan dan persoalan yang saya hadapi. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara kisah Ayub. Ini kisah yang sangat populer diceritakan bagaimana Ayub itu orang yang saleh, orang yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi dia ternyata dalam hidupnya tantangan dan pergumulannya luar biasa. Anaknya 10, 3 perempuan dan 7 laki-laki sekaligus meninggal. Harta kekayaannya sekaligus lenyap. Dan ditambah lagi Ayub mendapatkan sakit yang mengerikan. Lalu orang mengatakan, di manakah Tuhanmu? Mengapa terjadi dalam hidupmu hal yang seperti itu? Banyak orang yang mengejek dia. Termasuk orang yang dekat dengan dirinya, kehidupannya, istrinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini mau mengajarkan kita bahwa ternyata orang percaya dan orang yang tidak percaya kehidupannya sama-sama menghadapi tantangan dan pergumulan. Tetapi yang bedanya ialah kita sebagai orang yang percaya melihat setiap persoalan itu ada hikmah yang mau mengajak yang terbaik bagi kehidupan kita. Ada sesuatu yang mau melihatkan diri kita bahwa ternyata hidup kita ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, bukan menciptakan. Oleh karena itu sesuatu yang diciptakan ada keterbatasan, ada kekurangan. Dan keterbatasan kekurangan kita oleh karena dosa. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi, apapun pergumulan itu, banyak orang yang menderita karena sakit. Sudah bertahun-tahun harus cuci darah. Bergumul karena tensi. Bergumul karena asam urat. Bergumul karena jantung. Jangan takut. Ingat, ketika kita tetap berserah diri kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Tetapi itu menurut waktu dari Tuhan sendiri. Ini kadang-kadang yang menjadi persoalan kita ialah apa yang kita minta kepada Bapa itu harus menurut waktu kita. Ingat bahwa kadang-kadang waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tetapi waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling terindah dan waktu yang paling terbaik yang Dia nyatakan bagi umatnya, bagi kita anak-anaknya. Ada beberapa jemaat yang saya sudah layani, anaknya belum menikah. Orang tuanya jadi berpikir, kenapa anak saya tidak menikah Pak Pendeta? Nah, saya sudah inginkan saya punya cucu. Saya inginkan anak saya sudah menikah. Saya katakan begini, ingat, jangan waktu kita menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sebagai orang beriman. Mungkin suatu saat nanti menurut waktu Tuhan, anak-anak dari saudara, ibu, bapak
Tuhan akan mempertemukan jodohnya. Kita dengar saja banyak orang yang sudah tua, tapi ketika dia menikah, wah inilah waktu yang terindah dari Tuhan. Jadi jangan kita khawatir akan kehidupan ini, karena Tuhan punya rancangan yang terindah dalam kehidupan setiap umatnya. Yang berikut saudara-saudara dari bacaan kita tadi, hal yang kedua yang dilakukan oleh Petrus ialah di Yope dalam ayat yang ke-36 sampai 37 diceritakan bahwa ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Apa yang dikisahkan dari seorang yang bernama Tabita atau Dorcas ini? Dikatakan saudara-saudara bahwa Dorcas atau Tabita itu sakit lalu mati. Dalam kondisi situasi hidup yang seperti itu, kadang-kadang kalau terjadi dalam kehidupan berjemaat, apa yang lalu kita pikirkan dan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengurus jenazah. Mana petinya, mana pakaiannya dan lain-lain. Yang kedua, langsung kita menghubungi majelis gereja. Jam berapa ibadahnya nanti? Ini kan yang kadang-kadang biasa langsung kita tanggapi dengan respon positif. Jam berapa ibadah penghiburannya? Dan banyak orang yang bersedih. Dan pasti banyak orang yang larut dalam duka. Orang banyak menangis. Dan ada satu dalam pemikiran kita ialah mustahil orang yang mati itu akan bangkit. Dan saudara-saudara, dari bacaan ini kita mendengar bahwa Petrus dengan sekali lagi kuasa yang dari Tuhan, bukan kuasa Petrus. Dikatakan bahwa ayat 40, Petrus menyuruh orang untuk keluar dari ruangan. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Di situ ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan sekali lagi, ini bukan kuasa Petrus tetapi kuasa yang ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang membangkitkan itu. Nah, itu berarti bagi kita saudara-saudara, umat yang percaya, anak-anak Tuhan, kematian bukanlah sesuatu hal yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam kitab Roma pasal 8 itu menjelaskan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus termasuk kematian. Sebab mengapa? Kuasa kematian itu telah ditaklukkan oleh Yesus Kristus lewat kebangkitannya. Sehingga kita yang percaya walaupun kita mati, ingat bahwa kita akan dibangkitkan. Dan satu pengharapan kita ialah bahwa kita akan hidup dan bersama-sama di dalam rumah yang sudah disiapkan oleh Allah sendiri. Ini satu keyakinan yang pasti yang harus kita terima. Memang kita harus meninggalkan dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika itu nanti kita akan menjalani kehidupan di dalam rumah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk bersama-sama hidup dalam suasana sukacita di tengah-tengah kehidupan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya dari dua peristiwa yang terjadi? Eneas disembuhkan, Tabita atau Dorcas yang dibangkitkan. Ini mau mengingatkan kita bahwa ketika kenyataan yang terjadi sepertinya mustahil untuk diubah, ketika pintu harap sepertinya tertutup, ketika masalah-masalah hidup
menemui jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Maka ingat saudara-saudara, maka Kristus yang bangkit, yang bekerja dalam hidup Eneas dan Tabita, itu juga akan bekerja dalam hidup saya dan hidup saudara-saudara. Menjadikan mungkin yang tidak mungkin menurut ukuran kita manusia. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepadanya. Dan tetaplah berserah kepadanya. Tuhan bisa membuat dalam hidup kita apa yang tidak mungkin. Karena saya dan saudara-saudara adalah domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 30 berkata, domba-dombaku mendengarkan aku, mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu berarti saudara-saudara bahwa eksistensi keberadaan hidup kita sebagai domba-domba Allah hanya ada di dalam Kristus Yesus yang adalah Sang Gembala Agung itu. Itulah Dia Tuhan dan Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, saya dan saudara-saudara tetaplah bergantung kepada Dia, yaitu Yesus yang adalah Gembala Agung, untuk senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita merenung sejenak dalam saat teduh. Kita mengaminkan bahwa hidup kekal hanya diterima ketika kita mengaku dan percaya kepada Kristus. Hanya di dalam Dia ada keselamatan dan kehidupan kekal. Percayalah kepadanya. Serahkanlah semuanya hanya kepada Dia. Dia yang menuntun dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita mendukung dalam doa syafaat kita untuk pelaksanaan konvensi pendeta yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei sampai tanggal 20 Mei bertempat di Asrama Haji di Sudiang. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, panitia dari Jemaat Ramah. Kita mendukung mereka dalam doa semoga semuanya kegiatan boleh terlaksana dengan baik dan juga keamanan dan ketertiban boleh berjalan dengan baik. Dan untuk itu mungkin disampaikan kepada kita jemaat bahwa tanggal 18 sampai 20 itu pendeta Gereja Toraja termasuk pendeta yang ada di Jemaat Ramah ini tidak berada di tempat. Mungkin pelayanan-pelayanan itu akan dihandle oleh majelis gereja, penatua dan diaken. Yang hadir nanti Bapak Ibu adalah semua pendeta Gereja Toraja, baik yang aktif maupun yang sudah emeritus. Dan semoga ini berjalan dengan baik. Yang pada awalnya akan dilaksanakan tahun 2000 yang lalu, 2019. Tetapi karena corona, makanya ditunda pelaksanaannya sehingga nanti bulan Mei ini. Dan mari bersama-sama kita juga mendukung semua kehidupan kita dalam berbagai keadaannya. Mari kita berdoa.
Kami percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal. Kiranya pernyataan ini selalu menjadi perenungan kami yang kami boleh aplikasikan di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan memberi kami kesempatan menjalani kehidupan. Firman-Mu mengajarkan juga kami bahwa apapun tantangan dan persoalan hidup yang kami alami, ketika kami memohon campur tangan Tuhan, Tuhan pasti memberi jalan keluar dari setiap persoalan yang ada. Dan juga sekalipun maut menghadang di tengah-tengah kehidupan kami, maut tidak menjadi hal yang menakutkan lagi, karena kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan lewat kebangkitan Kristus. Kiranya ini senantiasa juga menjadi perenungan kami menjalani kehidupan karunia Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami semua. Engkau melihat setiap pribadi-pribadi yang datang membawa kehidupan kami kepadamu. Kiranya Bapa, Engkau memberkati kami, dan Engkau senantiasa menyertai setiap rencana-rencana yang berkenan bagimu. Memberkati kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab masing-masing, baik itu di tengah-tengah keluarga, dimanapun kami berada. Kiranya kasih Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, di saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon campur tangan daripada-Mu, menyertai kami semua, memberikan yang terbaik. Semoga dalam tugas tanggung jawab kami, dalam segala kegiatan yang kami lalui minggu ke depan ini, kami boleh lalui atas perkenan Tuhan sendiri. Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa untuk segala keadaan dan keberadaan kami. Engkau melihat setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang lagi dalam menghadapi persoalan hidup karena sakit penyakit. Kiranya Engkau sembuhkan Bapa dengan cara-Mu sendiri. Yang bergumul karena pekerjaan, kiranya Tuhan hadir dan memampukan kami. Yang bergumul karena kebutuhan hidup, kiranya ya Allah, Engkau memberi kami berkat-Mu. Dan yang bergumul karena persoalan-persoalan lain dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan Engkau hadir dan memberikan kami jalan keluar. Dan kiranya lewat persoalan yang kami hadapi, kami boleh mengambil hikmah di dalamnya. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan ini. Pun juga Bapa, kami mau berdoa untuk kami yang hadir, yang bersyukur dan bersuka cita karena kami boleh ditambahkan umur setahun lagi atas karunia Tuhan. Kiranya diberkati sukacita kami, karena kami sembuh dari penyakit, karena kami mendapat berkat-berkat lain. Terima kasih Bapa, sempurnakan syukur dan sukacita kami semua. Semoga lewat syukur dan sukacita itu kami tidak melihatnya bahwa karena hebat dan kuat kami, tetapi semuanya itu karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat jemaat-Mu di Jemaat Rama ini, majelis gereja, pengurus OIG,
semua pelayan-pelayan Tuhan di jemaat di sini. Diberkati senantiasa untuk tugas pelayanan yang dipercayakan bagi kami. Sehingga kami boleh bekerja dan melakukan pelayanan itu dengan penuh sukacita. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kami kesempatan melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang ada pada kami. Terima kasih Bapa untuk pelayanan daripada kantoria, dari pianis, dari multimedia, dari satpam, dari tata usaha, dari semua yang telah mengambil bahagian sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya senantiasa diberikan hikmat untuk mengerjakan pelayanan ini dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh mengerjakannya itu, dan Tuhan memberi kami kesempatan pada minggu-minggu berikutnya. Bapa di sorga, kami mau membawa kehidupan kami, secara khusus anak cucu kami, dalam pertumbuhan mereka Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka, boleh bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Terlebih imannya boleh bertumbuh akan pengenalan akan Yesus Kristus sendiri. Bapa di sorga, ada anak-anak kami yang besok ujian sekolah. Kiranya apa yang mereka persiapkan diberkati Tuhan dan boleh berhasil dengan baik. Bapa di sorga, yang sementara mencari pekerjaan, kiranya dibukakan jalan oleh Tuhan. Yang sementara mencari jodoh, Tuhan juga yang bukakan jalan dan memberi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami mau berdoa buat orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang terpisah dengan kami karena pendidikan, karena pekerjaan. Tuhan, Engkau hadir juga dalam kehidupan mereka semua. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Dengarkan doa kami Bapa, sebab semuanya ini kami minta. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mohon sejenak dan saya akan membacakan penekanan warta jemaat. Yang pertama, ibadah rutin PKBGT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Mei 2022 pukul 19 WITA. Penghimpun kelompok 7 dan pelayan Bapak Pendeta Petrus Tangkialoh. Yang kedua, ibadah syukur bulanan PWGT akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei pukul 16 WITA. Konvokator kelompok 1 Paduan Suara Rayon 3 dan pelayan Pendeta Arman Danari. Yang ketiga, setelah melalui katekisasi intensif, Saudara Meldi akan diteguhkan sidi pada hari Minggu 15 Mei pukul 9 WITA. Yang keempat, rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Saudara Meldi dengan Saudari Meli Palambanan akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei pukul 11 WITA. Konvokator kelompok 8 dan pianis Nyonya Tri Utami P. Yang kelima, Konvensi Nasional Pendeta Gereja Toraja yang ketiga dengan tema merawat spiritualitas, kapasitas, dan keteladanan pendeta sebagai hamba-hamba Tuhan yang bertambah teguh dalam iman dan pelayanan. Bagi semua akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Mei 2022
di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Konvensi ini diikuti juga oleh ketiga pendeta jemaat ramah. Mohon warga jemaat mendukung dalam doa. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan Posyandu ORW 01 akan dilaksanakan pada Senin 9 Mei 2022, tempat di rumah Ketua RW 01 di rumah Bapak Noplande, jam 9 WITA. Demikian penekanan jemaat. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku pun akan diam dalam sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, karena Tuhan telah merancangkan tujuan hidup umat-Nya. Rancangan dalam damai sejahtera. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita yang sudah dipimpin oleh Bapak Pendeta Martinus Tangketasik, dan atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Pendeta ini adalah Bapak Pendeta dari Jemaat Masaleh. Salam kami kepada Jemaat Masaleh dan keluarga. Terima kasih. Kita tutup ibadah kita. Kusuka menuturkan.
Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah
mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat